Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview Kijang Innova bensin tahun 2014. Oke, jadi ketika mobil ini bensin berarti cc-nya 2000 cc ya. Sebelum saya mereview kekurangan mobil Kijang Innova Barong ini, jadi ini kadang disebut Kijang Innova Barong ya. Saya akan perlihatkan dulu sekeliling dari mobil Kijang Innova ini. Ini tampilan depan sebelah kiri. Kita geser ke bagian depan ya. Ini tampilan dari depan lurus, cakep. Kemudian ini bisa dilihat dari sebelah kanan. Ini dilihat dari sebelah kanan ya, jadi sampingnya seperti ini ya, sangat aerodinamis. Oke, kita menuju ke belakang. Nah, jadi ini tampak bagian belakangnya. Kali ini saya akan mereview kekurangannya. Tapi sebelum saya mereview kekurangan dari Kijang Innova ini, saya akan berikan gambaran. Tentunya ada kelebihan dari mobil Kijang Innova ini. Yang pertama, Kijang Innova Barong ini termasuk desainnya bagus ya, jadi keunggulannya desainnya bagus. Kemudian dalamnya kabinnya lega ya, jadi selain desainnya bagus, kabinnya juga lega. Kalau menurut perasaan saya, ini kabinnya lebih besar daripada Fortuner dan juga lebih besar daripada Pajero. Meskipun bodi dari Fortuner dan Pajero itu gede, ternyata di dalam kabinnya itu lebih gede Kijang Innova. Kalau dibandingkan dengan Luxio dan Grand Max, Luxio dan Grand Max itu juaranya ya. Jadi kalau kita bandingin sama Luxio sama Grand Max, ya jujur aja lebih lega punya Luxio ataupun Grand Max. Oke. Untuk kelebihan berikutnya mobil Kijang ini, saya merasa remnya itu pakem ya. Kemudian perawatannya mudah, bisa di bengkel pinggir jalan, dan mesinnya saya akui bandel. Di samping ada kelebihannya, saya akan mereview kekurangannya. Yang pertama, kekurangan yang pertama, tentunya karena Kijang Innova ini gede, berat, dan bongsor, maka ini menjadi kekurangan yang pertama. Nah, ini desainnya itu gede ya. Tuh lihat. Jadi desainnya gede. Jadi kalau untuk parkir di tempat yang sempit-sempit, menurut saya kurang pas ya. Jadi ketika kalian atau bapak ibu semuanya di mall, ini kalau parkir monyongnya itu paling panjang ya. Oke, kemudian yang kedua, kekurangan yang pertama sebenarnya tidak masalah. Kemudian yang kedua, karena ini bensin, kekurangan yang kedua adalah mesinnya kurang responsif ya. Jadi kurang responsif. Jadi kalau digas agak delay dikit. Ini yang manual ya, apalagi yang matic begitu. Jadi mesinnya termasuk kurang responsif. Saya kurang tahu kalau yang mobil diesel. Kalau yang mobil diesel mungkin bisa lebih responsif dari yang bensin. Kalau ini punya kami adalah yang bensin, sehingga saya merasa tarikannya itu kurang responsif. Karena ini masih standar ya. Beda kalau sudah di remap. Kekurangan yang ketiga. Jadi kekurangan yang ketiga, tentunya Bapak Ibu semua sangat setuju kalau mobil ini masuk kategori boros.
Oke. Jadi silahkan Bapak Ibu cek sendiri, itu baik di MID ataupun di full tank, berarti full to full. Jadi kalau misalnya di dalam kota ini kelihatannya hanya bisa mampu 1:8. Kalau dia di jalan tol mungkin maksimal 1:12. Artinya mobil ini kategori boros. Itu termasuk kekurangan yang nomor berapa tadi? Yang nomor 3. Kekurangan yang 4. Untuk mobil Kijang Innova yang tipe bensin dan matic, tentunya perawatan matic butuh perawatan yang super ekstra. Karena Bapak Ibu tahu sendiri, ketika maticnya jebol, ketika maticnya ambrol, tentunya harus turun matic dan butuh biaya yang super menguras ATM. Kira-kira seperti itu. Oleh sebab itu, silakan dibaca di buku pedoman ya. Kalau untuk matic penggantian olinya kapan, kemudian harus berapa liter, olinya harus bagaimana. Tentunya Bapak Ibu lebih lebih enak dirawat daripada nggak dirawat. Kalau nggak dirawat, begitu turun mesin siap-siap motor Vario second bisa melayang gitu. Kekurangan yang terakhir menurut saya, jadi baik bensin maupun solar, meskipun ini desainnya aerodinamis, menurut saya mobil ini masih agak sedikit limbung. Oke. Jadi mobil ini meskipun mobil keluarga, isinya 7, kemudian aerodinamis dan seterusnya, mobil ini termasuk masih ada limbung. Cuman masih mending limbungnya mobil ini daripada mobil Isuzu Panther. Dia lebih tinggi ya, Isuzu Panther Grand Touring ataupun Pajero ataupun Fortuner. Tentunya masih oke yang ini. Kenapa? Karena dia ground clearance-nya itu lebih rendah daripada yang tadi saya sebutkan ya, Fortuner, Pajero ataupun Panther Grand Touring. Sehingga meskipun Fortuner gagah, Pajero gagah, Panther gagah, ini lebih nyaman daripada mereka dan harganya tentunya lebih murah daripada Fortuner dan Pajero. Oke. Itu adalah 5 kekurangan dari Kijang Innova Barong bensin tahun 2014. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin menambahi kekurangan dari mobil ini, bisa tulis di kolom komentar. Oh iya, mobil ini nggak dijual ya. Mobil ini nggak dijual. Oke, itu saja dari saya. Salam Innova Lover. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.